Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan buka bukunya, bab terakhir, materi terakhir kita halaman 130. Di sini saya sudah menuliskan ringkasan materinya. Silakan Anda ketika sudah menjelaskan dicatat ke buku catatannya. Yang pertama, semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat yang bentuk pertama materi kita bahas sumbernya adalah pengertian persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan? Apa itu kesatuan? Persatuan dan kesatuan itu berarti atau bermakna utuh. Artinya tidak terpecah belah, dia menyatu, tidak bisa dipisahkan. Di dalam buku bisa saya lihat persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Artinya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa disebar-sebar. Dia menyatu dan memiliki kesatuan satu utuh. Adapun unsur dalam faktor penting kesatuan itu yang pertama memperhatikan berbicara yang baik dan benar, menjunjung tinggi watak jujur amanah, sabar dan belajar ikhlas. Lalu yang terakhir menghormati hak orang lain. Bisa disampaikan buka bukunya halaman 131. Menghormati hak orang lain. Yang kedua, apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita? Dan di pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya kita harus membangun negara ini dengan bersatu, tidak ada terpecah belah. Yaitu dengan menegakkan semangat kekeluargaan, kualitas hidup bangsa, keadilan, menegakkan hukum, serta mempertahankan keamanan serta memperlindungan warga masyarakat, menegakkan hukum yang baik-baik kita tegakkan, yang jahat kita berantas. Lalu yang ketiga, ada dampak tidak terwujud persatuan dan kesatuan. Ada faktor apa sih yang sehingga kita tidak bisa bersatu? Itu terkadang terkaitnya kita pertengkaran antar warga, permusuhan antar kelompok, tawuran antar mahasiswa, antar siswa, perbedaan pendapat ketika kita bermusyawarah, kita berbeda pendapat lalu kita berdebat, lalu kecemburuan sosial. Itu salah satu dampak sehingga kita tidak bisa mewujudkan persatuan. Tetapi kita sebelum agar dampak itu tidak terjadi, kita harus memiliki prinsip-prinsip sehingga tidak ada lagi terjadinya pertengkaran, permusuhan, perdebatan. Jadi kita harus memegang prinsip-prinsip. Yang pertama, buka bukunya halaman 133. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini maksudnya adalah kita bersatu. Bhinneka Tunggal Ika itu mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bahasa tetapi tetap menyatu, tidak terpecah belah. Lalu ada namanya prinsip nasionalisme Indonesia. Maksudnya adalah kita mencintai bangsa Indonesia tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Walaupun kita bangsa Indonesia, tapi kita tidak perlu, wah ini bangsa Indonesia bagus loh. Tidak perlu kita mengunggul-unggulkan. Cukup kita bersatu, kita tidak perlu kita harus mengumbar-umbar bersikap sombong. Cukup orang lain yang cukup tahu dengan bagaimana bangsa Indonesia. Lalu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini artinya manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita ini makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tapi kita memiliki kebebasan, tetapi tetap dalam aturan tanggung jawab. Salah satu contohnya untuk agama umat Islam, kita tetap bertanggung jawab melaksanakan sholat 5 waktu, bersedekah, berpuasa, tetap melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Lalu prinsip wawasan Nusantara di sini artinya dengan wawasan itu kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi serta pertahanan keamanan. Jadi kita harus memiliki ketika kita ingin menjadi DPR nih, kita tidak punya ilmu apa-apa, kita tidak bisa, kita harus memiliki wawasan yang tinggi sehingga kita bisa membantu negara kita ketika negara kita kesulitan.
Lalu prinsip persatuan membangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kita ingin negara kita ini negara yang sangat maju. Nah, sekarang kan negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang, ingin maju. Jadi kita harus memiliki sesuatu ide-ide yang baik, membangun dan tetap menyatu terhadap kita tidak perlu harus nggak maulah sama dia idenya seperti ini, nggak sesuai, nggak perlu, tapi kita satukan ide-ide kita sehingga kita bisa memajukan negara Indonesia ini. Itulah beberapa prinsip. Dan juga terkadang dampak tidak terwujudnya persatuan Indonesia itu terjadinya dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana penyebab faktor internal itu bisa jadi dari keluarga kita yang tidak menyetujui, dari demokratisnya, dari munculnya paham-paham yang membuat kita bertengkar. Nah, sedangkan faktor eksternalnya biasanya terjadi akibat kecemburuan sosial. Lalu ada makna sejarahnya. Ada makna sejarah berdiri negara kesatuan, buka bukunya halaman 134. Ada 3 makna. Yang pertama hakikat dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua makna negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga sifat positif negara. Sifat positif warga negara dalam mempertahankan NKRI. Untuk yang pertama kita baca hakikat dan makna. Hakikat yang pertama adalah hakikat proklamasi. Kita bangsa Indonesia, kita memiliki hak. Hakikat itu kita ingin kita ini tidak dijajah. Kita ingin berdiri sendiri. Hakikat proklamasi kita ingin merdeka. Itu dia. Di dalam buku di situ bagi bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan itu merupakan suatu keputusan yang sangat penting agar bangsa Indonesia tidak dijajah lagi. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan pidatonya serta mengibarkan bendera merah putih. Lalu yang kedua makna proklamasi. Apa makna proklamasi? Makna proklamasi itu sangat penting bagi bangsa negara kita, karena di situ tertulis kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kita benar-benar menyatakan bahwasanya kita merdeka, tidak perlu dijajah, tidak ada lagi penyiksaan penjajahan, tidak ada lagi kerja-kerja paksa. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan diselenggarakan dengan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Negara kita tidak dijajah lagi, negara kita tidak dijajah oleh bangsa-bangsa sehingga kita termasuk negara yang maju. Jadi itu makna proklamasi, itu sangat penting. Lalu dalam makna proklamasi dan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu juga dapat dipandang berbagai sisi. Yang salah satunya segi hukum dan segi politik. Segi hukumnya kita akan menegakkan hukum menurut aturan kita sendiri, bukan aturan orang lain, bukan aturan bangsa lain. Itu makna proklamasi. Yang kedua, ada makna negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketika kita sudah mengakui bahwasannya kita tidak dijajah lagi, kita buat. Inilah bagian-bagian negara Indonesia, bagian mana saja ini. Termasuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, di situ dari para pendiri bangsa Indonesia itu memilih negara-negara yang mana, lalu diputus dan dicetus bangsa Indonesia, negara Indonesia ibu kotanya apa. Di situ makna kesatuan Republik Indonesia agar kita memiliki satu negara yang utuh yang tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Yang ketiga, sifat positif warga negara dalam mempertahankan NKRI. Yang sifat positif warga negara dalam mempertahankan NKRI itu menjaga wilayah. Jadi ketika kita sudah merdeka nih, sifat positif yang harus kita lakukan adalah kita menjaga daerah kita, menjaga tempat tinggal kita, menciptakan kedamaian, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi tanam paksa, kerja paksa, lalu menghormati. Di negara Indonesia lebih dari 500 suku bangsa berbeda-beda. Di situ kita harus belajar menghormati suku yang lain, tidak menjelek-jelekan, tidak menyombong-nyombongkan. Lalu tetap mempertahankan kesamaan. Baiklah, selanjutnya kita yang C. C itu adalah peran daerah tempat tinggal dalam perjuangan mendirikan dan mempertahankan NKRI. Di sini buka bukunya halaman 139. Yang pertama, peran daerah-daerah apa saja yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa kita lihat di halaman 140, Indonesia ingin sekali terbebas dari penjajahan, dari kerja paksa, agar Indonesia termasuk negara yang maju dan berkembang
berkembang dan sehingga kita menjadi negara yang maju. Tujuan bangsa Indonesia menuju ke negara Jepang itu untuk mendapatkan senjatanya, untuk mencegah agar senjata tidak jatuh ke tangan yang lain, dan untuk mencegah agar Jepang tidak membunuh rakyat Indonesia. Salah satu daerah yang mempertahankan NKRI yaitu daerah Yogyakarta. Dibuka bukunya halaman 141 di Yogyakarta. Ini adalah salah satu daerah yang pernah terjadinya perperangan. Salah satunya itu adalah pahlawan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dan ada juga pertempuran di Bandung terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Bisa Anda baca, buka bukunya halaman 142. Di saat itu Jepang sekutu memperingatkan ke warga Bandung agar Bandung harus dikosongkan. Tetapi warga Bandung tidak ingin mengosongkan, tetap berada di kota Bandung, sehingga terjadilah bangunan-bangunan yang banyak dibakar. Sampai saat sekarang ini dikenal dengan Bandung Lautan Api, karena salah satu negara yang banyak kobaran-kobaran api, sehingga adanya diciptakan lagu Halo-Halo Bandung. Dan yang selanjutnya ada pertempuran di Sumatera, yaitu Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945. Itu terjadinya di daerah Medan Area Sumatera. Di sini tanggal 27 Agustus 1945, rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teguh Hasan sebagai gubernur Sumatera. Menanggapi itu, pimpinan Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Lalu adanya pendataan sekutu di kota Medan terjadinya tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Kelly. Nah, ini salah satu daerah yang sering yang ada juga. Dan perjuangan rakyat itu dipindahkan ke Pematang Siantar. Ingat, yang selanjutnya ada pertempuran di Surabaya. Pertempuran Surabaya ini yang diawali terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu komandan tentara Inggris yang berkukuh untuk tetap mempertahankan negara Indonesia di Surabaya. Salah satunya daerah Surabaya. Dan daerah Surabaya juga diseru oleh sekutu untuk meninggalkan daerah Surabaya, tetapi salah satu pemuda yang bernama Bung Tomo tidak ingin meninggalkan daerah Surabaya. Beliau berkoar-koar mengisikan pidato agar Surabaya tetap tidak ditinggalkan. Mereka tetap semangat untuk melanjutkan pertempurannya. Itu pertempuran Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Yang selanjutnya pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945, yang dikenal sekarang ini adalah ditubuhnya pahlawan Palagan Ambarawa. Dan yang selanjutnya ada pertempuran Merah Putih di Manado. Pertempuran Merah Putih di Manado ini terjadi pada bulan Desember 1945. Sedangkan pertempuran Merah Putih di Biak ini daerah Papua juga, karena tersebarlah berita bahwasanya Indonesia telah merdeka sampai di Papua, sehingga di daerah Papua yang terjadinya kekuasaan itu, Papua langsung menyerang ke sekutunya untuk jadi Papua pemuda Papua negara Indonesia ini juga mempertahankan daerahnya. Karena itu Papua juga termasuk daerah negara Indonesia. Lanjut yang kedua, arti penting daerah tempat tinggal. Arti penting daerah-daerah tempat tinggal sehingga kita memberikan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Kita beri nama-nama daerah jalan-jalan itu. Salah satu jalan-jalannya, nama jalan itu adalah nama-nama pahlawan. Salah satunya Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, Tuan Putambuse, salah satu termasuk pahlawan-pahlawan di Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir itu semangat persatuan dan kesatuan. Buka bukunya halaman 146. Semangat persatuan dan kesatuan di setiap daerah, yaitu ada salah satu daerah Provinsi Sumatera Barat, yang daerah Provinsi Jawa Barat dengan khas-khas makanan dan khas daerah rumah adatnya, daerah Provinsi Yogyakarta dengan tugu-tugunya, dengan monumen-monumennya, dan daerah Provinsi Bali dengan khas-khas daerahnya
tempat tinggalnya, candi-candinya, dan daerah provinsi Papua yang khas daerahnya adalah khas provinsi Papua ini adalah rumah adat Papuanya. Itu dia tadi semangatnya. Tentu kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita juga harus tetap semangat. Salah satunya kita mengenang jasa pahlawan dan mengikuti upacara bendera yang baik dan benar dan khidmat, dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Silakan Anda baca lagi di halaman 150, itu ada perilaku positif yang bisa kita lakukan untuk negara kita Indonesia ini. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Saudara kami sudah mengerti dan memahami. Silakan buka bukunya lagi dari halaman 150 sampai 151. Silakan dibaca ke bukunya, catat ke buku tulis catatannya ya nak. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.